Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Arsita dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, NIM 1805 124418, kelas PJKR 6B. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanika yang diampu oleh Bapak Rolah Angga Lardika, SPD, MPD, AIFOP. Materi yang akan saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama, definisi atau pengertian dari biomekanika. Yang kedua, tujuan dari biomekanika. Yang ketiga, fungsi dari biomekanika. Dan yang terakhir, hukum kesetimbangan biomekanika dari 1 sampai 5. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan dasar, prinsip-prinsip melakukan dan menganalisis suatu gerakan. Menurut Frankel dan Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut Debdiknas tahun 2000, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Selanjutnya itu ada tujuan dari biomekanika. Nah, tujuan dari biomekanika ini ada 4. Yang pertama, mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerakan dasar. Dan yang terakhir, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Nah, adapun fungsi dari biomekanika terhadap guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Nah, di sini fungsinya ada 4 juga. Yang pertama itu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. Yang ketiga, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Dan yang terakhir, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari biomekanika bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga menurut Arma Abdullah tahun 1994. Nah, fungsinya itu ada 2. Yang pertama itu, pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia dan akan membantu meniadakan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar, keterampilan, sehingga dapat meningkatkan perkembangan unjuk kerja, keterampilan khusus lebih cepat dan sempurna. Dan yang kedua, fungsinya itu mengetahui biomekanika juga penting bagi atlet karena ia akan menyadari keliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain karena gaya tersebut memberikan keberhasilan bagi atlet tersebut, sehingga atlet harus mengembangkan gayanya sendiri.
Sebab pada umumnya tidak ada dua manusia yang sama dalam karakteristik jasmani, seperti kekuatan otot, kelentukan, tipe tubuh, dan begitu pula karakteristik psikologis. Dengan demikian, pada penyampaian yang kedua dapat digunakan oleh para pelatih olahraga untuk mengenal karakteristik dan kemampuan dari atletnya tersendiri, sehingga memiliki cara untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi atlet yang mereka latih dan mereka bimbing. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum kesetimbangan dari biomekanika 1-5 beserta dengan contohnya. Yang pertama itu definisi hukum kesetimbangan 1 dan contohnya dalam olahraga. Badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Nah, untuk contohnya, berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan, sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah, sebab tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk ke tempat yang bebas atau tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh, sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Ketika seseorang melakukan jump shoot dalam permainan bola, itu adalah contoh dari hukum kesetimbangan biomekanika 1. Selanjutnya definisi hukum kesetimbangan biomekanika 2 beserta dengan contohnya dalam olahraga. Definisinya adalah stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan tersebut, maka makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, jika makin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Nah, untuk contohnya ini, kita bisa berdiri dengan kaki dibuka selebar 30 cm. Nah, kemudian buka kaki kita lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, maka stabil posisi kita, posisi kita akan stabil ketika seseorang pada posisi kedua kaki dalam keadaan kuda-kuda. Untuk selanjutnya, definisi dari hukum kesetimbangan biomekanika 3 beserta contohnya dalam olahraga. Untuk definisinya, stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau berat benda. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka semakin kecil stabilitasnya. Untuk contohnya, pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan atau cedera yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Ketika dua orang berbeda berat badan atau kurus dan gemuk, didorong oleh kita dan dilihat perbandingan jauh dari dorongan tersebut. Selanjutnya, definisi hukum kesetimbangan biomekanika 4 beserta dengan contohnya dalam olahraga. Untuk pengertiannya, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat
badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Nah, artinya di sini makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Untuk contohnya, kita bisa memperhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian tubuh dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kaki yang jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Nah, dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa stabilitas menjadi besar. Seseorang berusaha agar jarak datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang paling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi, jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi, jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Nah, sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya, pada permainan softball, pelari yang akan lari ke bas berikutnya sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berada titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontalnya diperkecil. Lalu ketika dua orang beradu tenaga dengan saling dorong tangan. Yang satu posisi kaki kuda-kuda dan yang satu posisi kaki berdiri tegak lurus. Dan dilihat keseimbangannya dari kedua orang tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu definisi hukum kesetimbangan biomekanika 5 beserta dengan contohnya dalam olahraga. Untuk definisinya, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dan titik berat badan terhadap bidang alasnya. Nah, di sini artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Nah, untuk contohnya, contoh pada desain bentuk mobil balap dan dibandingkan dengan mobil untuk kepentingan angkutan biasa. Mobil balap selalu dibuat serendah-rendahnya dengan kecepatan yang tinggi. Jika akan melakukan tikungan yang tajam, mobil akan tetap stabil dan tidak khawatir akan terbalik, atau dengan asumsi tetap berkendara secara benar. Perhatikan pula pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.